بسم الله الرحمن الرحيم. Memang saya, ya mohon maaf ya, mantan Wahabi. Ya. Ya. Sebelumnya kita sejak kecil, SD sampai masuk SMP itu, karena SMP kita alhamdulillah kebetulan di pesantren itu Kiai Aswaja. Tapi sempat kecolongan. Memberikan kesempatan salah seorang lulusan Madinah ngajar di situ. Tadinya dibatasin pergerakannya. Pokoknya nyampein cuman berkaitan dengan bahasa Arab. Ya. Baca kitab dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan, karena memang nggak dikontrol, akhirnya dia ngajarin tuh, ya, akidah Wahabi. Alhamdulillah sempat merasakan jadi Wahabi. Cukup lama dari SMP, SMA sampai kemudian kita kuliah. Kita pernah S1 di salah satu kampus di Makassar yang ya kita sebutkan aja Stiba. Ya, itu kampus memang berafiliasi ke Wahabi. Banyak dapat beasiswa dari Timur Tengah, terusus Madinah. Ya. Kita lama belajar di situ S1 ya, sambil mengembangkan bahasa Arab. Setelah kita lulus, kita coba-coba ikut beasiswa ke Madinah. Alhamdulillah kita keterima. Nah, sempat bingung dulu masuk di Madinah. Pengen melanjutkan tradisi keilmuan kita waktu di Stiba, karena memang dulu sempat tertarik dengan ilmu hadis, Bu ya. Pengen masuk jurusan hadis. Tapi masa ilmu hadis mulu, kan udah belajar di Stiba dulu. Ya udah kita pindah, belajar ke syariah. Ternyata syariah tidak seperti jurusan-jurusan yang lain. Para masyaikh di syariah itu nggak terlalu peduli dengan akidah. Nggak terlalu peduli dengan akidah. Akhirnya apa? Kita belajar di syariah. Kaget, yang tadinya dulu kita madhabnya madhab tarjih. Pokoknya yang benar ini, yang dirojihkan oleh ustadz-ustadz kita. Kaget, diajarkan oleh para masyayikh kita, apalagi kitab dasar, kurikulum kampusnya itu Bidayatul Mujtahid. Itu kitab perbandingan mazhab. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang rojih dari masyayikh di sana. Pokoknya kita disampaikan, nih, pendapat para ulama kita. Nggak ditarjih, lah kok beda ya? Nggak kayak di Indonesia. Oh, kita semakin bingung di sana tuh. Malah justru bingung kita di sini nih. Kemudian kita bertemu dengan salah seorang masyayikh di sana. Beliau ini luar biasa. Ya. Beliau namanya itu Dr. Abdullah Zahid. Itu pentahkik nomor 1 yang direkomendasikan tahkikannya itu. Jadi beliau mentahkik kitab Bidayatul Mujtahid. Ya. Jadi beliau inilah yang banyak memberikan kita pencerahan tentang mazhab. Ya. Akhirnya setelah ketemu beliau kita mulai paham pentingnya bermazhab. Beliau juga yang merekomendasikan tuh, kita nggak akan pernah menjadi faqih. Ya. Kalau kita belajar nih Bidayatul Mujtahid. Kalau antum pengen jadi faqih, kata beliau, belajar tuh mazhab ente, ya, mazhab yang berkembang di negara kita. Ya. Ente jangan pulang, itu pesan beliau ke kita. Ente jangan pulang-pulang dari sini bawa mazhab sini. Ya. Ente pulang ke Indonesia bawa ajarkan mazhab Syafi'i. Lah kita bingung, ini Ustadz Wahabi tapi ngajarin begini, ngajarin salah nih. Ya. Akhirnya di situ kita banyak pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Barusan kita mendengar teman-temannya pernyataan dari seorang yang katanya mengaku mantan jamaah Wahabi. Entah ini apa hanya sebuah pernyataan konyol yang ingin menjatuhkan dakwah salafi, atau memang dia ini sengaja ya mencari-cari kesalahan masyayikh dari Madinah sehingga terkesan metode pembelajaran di kota Madinah tersebut banyak yang salah. Namun apabila benar Ustadz ini dulu katanya pernah belajar di Madinah dan sekarang sudah kembali ke Aswaja, lalu siapa yang melantik dia ini menjadi seorang salafi? Siapa yang melantiknya? Karena di salafi ya tidak ada yang namanya label khusus atau atribut-atribut tertentu seperti halnya ormas-ormas lain yang ada logo-logonya. Karena salafi ini metode pembelajaran yang mengikuti manhaj salaf, yaitu mengikuti jalan para sahabat. Yang tadi Ustadz ini katanya membicarakan tentang mazhab, yang dimana metode bermazhab di Madinah sana katanya amburadul, salah semua. Yang bagusnya itu katanya cuma di Indonesia ini. Padahal di Indonesia ini banyak yang hanya mengaku-ngaku bermazhab ya, mengaku-ngaku bermazhab Imam Syafi'i, tapi realitanya mereka bukan bermazhab Syafi'i. Coba buktikan kalau nggak percaya. Apakah benar di Indonesia ini mayoritas bermazhab Syafi'i? Dan mengenai hukum bermazhab teman-teman ya, kenapa seakan-akan mazhab ini sesuatu yang diwajibkan? Jadi kita itu dituntut harus bermazhab, harus berpegang kepada mazhab ini, mazhab itu. Padahal kalau kita meneliti ya, mazhab itu sangatlah banyak. Ternyata mazhab di dunia ini sangatlah banyak. Dan kenapa mazhab di dunia ini yang masyhur cuma 4? Dan disinilah buat pelajaran kita ya, agar kita tidak terlalu fanatik dengan suatu mazhab. Coba kita simak penjelasan dari Ustadz Ariful Bahri. Apakah mazhab
di dunia ini cuman 4 saja. Kita simak penjelasannya. Ulama mazhab sebenarnya banyak sekali. Dan ulama itu memang banyak. Namun kenapa yang paling terkenal adalah ulama-ulama yang masyhur bagi kita bersama? Yang kita kenal adalah Abu Hanifah, yang kita kenal adalah Imam Malik, yang kita kenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Padahal ulama mazhab itu sangat banyak. Imam Al-Auza'i punya mazhabnya. Imam Bukhari juga punya mazhab. Imam Ats-Tsauri juga punya mazhab. Imam Al-Laitsi juga punya mazhab. Jadi ulama yang bermazhab itu bukan 1, bukan 4, bukan 5, bukan 10, banyak. Dan rata-rata setiap para ulama mereka punya mazhab masing-masing. Mazhab itu artinya pendapat. Tentunya kita bertanya, kenapa yang 4 ini terkenal? Kenapa yang 4 ini kita mengetahui? Kenapa mereka disebut dengan ulama mazhab? Maka disitulah sebahagian para ulama memberikan jawaban. Apa jawaban yang pertama? Kenapa terkenal dengan 4 mazhab? Yang pertama, ikhwatul Islam, itu betul-betul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat, terkenal atau tidak terkenal, masyhur atau tidak masyhur, itu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu yang masyhur lebih mulia di sisi Allah daripada yang tidak masyhur. Atau sebaliknya, belum tentu yang tidak masyhur lebih mulia di sisi Allah daripada yang masyhur. Itu adalah kaidah. Betapa banyak para ulama yang mereka tidak masyhur, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan mereka dijadikan sebagai contoh. Dan para ulama tidak ada di antara mereka yang ingin menjadi masyhur. Sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikala menulis Ar-Risalah bukan untuk terkenal. Imam Malik dikala menulis Al-Muwatta bukan untuk terkenal. Begitu juga Imam Ahmad dikala menulis hadis bukan untuk terkenal. Tapi Allah yang memperkenalkan mereka kepada manusia-manusia yang datang setelahnya. Untuk agama ini agar tetap dijaga. Dan para ulama itu lebih banyak di antara mereka yang tidak terkenal dibandingkan dengan yang terkenal. Sama dengan sahabat Nabi. Kira-kira mana di antara sahabat Nabi yang kita tahu atau yang tidak kita tahu? Terlalu sedikit yang kita tahu tentang sahabat Nabi. Yang kita tahu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu saja yang kita tahu. Mana sahabat yang lain? Padahal semua mereka itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jumlah mereka lebih daripada 130.000. Dari jumlah 130.000 ini berapa orang yang kita tahu? Ada tidak kita kenal dengan sahabat Nabi yang jumlahnya 100 orang? Ada di antara kita yang hafal nama sahabat Nabi 100? Baik, 50. Baik, 20. Kalau 20 tidak hafal terlalu. Jangan sampai tidak hafal 20. Sisanya mana? Padahal mereka semuanya adalah orang-orang yang mulia. Apakah dengan mereka tidak diketahui dan tidak terkenal mereka tidak mulia? Tidak. Begitu juga dengan ulama mazhab. Ulama mazhab itu banyak. Ulama yang memiliki ilmu banyak. Di zaman Bukhari banyak ulama. Imam Bukhari juga punya mazhab. Tapi kenapa mereka yang terkenal? 4 ulama mazhab. Apa alasannya? Yang pertama itu ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ulama mazhab ini mereka memiliki perkataan dalam setiap bidang ilmu fikih. Misalnya dalam masalah salat mereka banyak perkataannya. Dalam masalah puasa banyak ucapannya. Dalam masalah zakat, dalam masalah janaiz, dalam masalah hudud, dalam masalah muamalah, dalam masalah jual beli, dalam masalah jihad, mereka semuanya memiliki ungkapan dan perkataan di sana. Ulama-ulama yang lain, seperti misalnya Imam Bukhari yang terkenal saja. Kita contohkan Imam Bukhari. Imam Bukhari punya perkataan dalam masalah salat, punya perkataan dalam masalah zakat, tapi belum tentu punya perkataan dalam masalah yang lain. Artinya tidak lengkap mencakup semua ilmu yang diketahui oleh kaum muslimin, terutama bagian-bagian fikih dan muamalah. Sehingga ulama mazhab ini mereka terkenal memiliki perkataan dalam setiap bidang ilmu yang berkaitan dengan fikih dan muamalah. Mulai daripada salat sampai kepada muamalah-muamalah yang lainnya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena para ulama ini mereka mewariskan ilmunya kepada generasi-generasi yang datang berikutnya. Bagaimana cara mereka mewariskan ilmu? Caranya tidak lain tidak bukan adalah dengan tulisan. Dan kita mengetahui ilmu itu banyak, terutama di zaman mereka itu tersebar. Tapi mana ilmu para ulama tersebut? Mana ilmu Imam Al-Auza'i? Mana ilmunya? Mana ilmu Imam Sufyan Ats-Tsauri? Mana ilmunya? Mana ilmu Imam Al-Laitsi? Ilmu mereka itu terkubur dengan wafatnya mereka. Dikala mereka wafat, maka ilmunya pun wafat. Karena mereka tidak mewariskan kecuali sedikit saja. Sedangkan ulama ini mereka mewariskan ilmunya. Bagaimana cara mereka mewariskan ilmunya? Dengan menulis. Itulah alasan kenapa mereka terkenal dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya. Paham sampai di sini? Baik. Yang pertama apa tadi? Kenapa mereka terkenal dari yang lainnya? Yang pertama apa? Taufik dari Allah. Yang kedua, karena mereka punya pendapat dalam setiap masalah bidang ilmu.
Kemudian yang ketiga, karena mereka menulis, meninggalkan catatannya, meninggalkan warisannya, meninggalkan tulisannya. Itulah yang menyebabkan mereka terkenal dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi video berikutnya. Memang betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Ariful Bahri tadi, kita tidak dituntut berpegang kepada mazhab tertentu. Karena mazhab itu hanya metode bagaimana cara kita beragama. Dan apabila mazhab tersebut teman-teman ya, itu menyelisihi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka tidak perlu kita mengambil mazhab tersebut. Seperti halnya yang dijelaskan oleh ulama 4 imam mazhab. Kalau ada pendapatku katanya yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah pendapatku. Oke teman-teman ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.